Halo semuanya, sebelumnya kita udah bahas tentang penyebab perang Troya. Kalau kalian udah nonton part satunya, pasti ingat bagaimana semua ini bermula. Dari mimpi aneh sang ratu, lalu ramalan yang menakutkan, apel emas milik Dewi Eris, hingga kontes kecantikan para dewi yang akhirnya membuat Paris, pangeran Troya, membawa lari Ratu Helen dari Sparta. Kalau belum, mending nonton dulu part satunya. Linknya aku cantumin di deskripsi ya, biar kalian gak ketinggalan bagian awal dari ceritanya. Sekarang kita masuk ke pecahnya perang Troya. Penculikan Helen adalah penghinaan besar bagi Menelaus, raja dari Sparta. Tapi di Yunani kuno, ini lebih dari sekedar masalah rumah tangga aja cuy. Ini soal harga diri, kehormatan, dan kekuasaan. Lalu Menelaus pun tidak tinggal diam. Ia memanggil kakaknya Agamemnon, Raja Mycenae, penguasa paling berpengaruh di seluruh Yunani, untuk memanggil semua raja dan pahlawan yang pernah bersumpah melindungi Ratu Helen. Lalu satu persatu sekutu dari Yunani datang. Ada Achilles dari Thessaly, prajurit muda yang nyaris tak terkalahkan. Odysseus dari Ataka, raja yang cerdik dan penuh strategi. Ajax dari Salamis, pahlawan yang dikenal karena kekuatan dan perisai raksasanya. Nestor dari Pylos, raja tua yang bijak. Diomedes, pejuang yang disegani bahkan oleh para dewa sekalipun. Dan puluhan pemimpin lainnya dari Yunani yang membentuk aliansi yang disebut Aegean. Di sisi lain, Troya juga memanggil sekutu-sekutunya. Raja Priamos memerintahkan rakyatnya untuk bersiap, sementara putra-putranya menjadi pemimpin pasukan. Ada Hektor, pahlawan terbesar Troya, sang pelindung kota cuy. Lalu ada juga Paris, yang menjadi sumber konflik. Ada Aeneas, pangeran yang konon memiliki garis keturunan dari Dewi Aphrodite. Aeneas, Anis. Oh my lord. Dan mereka juga dibantu oleh sekutu dari wilayah sekitar Asia Kecil cuy. Ada pasukan Dardania di bawah pangeran Aeneas. Orang-orang Lycia yang dipimpin Glaukos dari Sarpedon. Lalu ada bangsa Frigia hingga para pemanah handal dari Ethiopia yang dipimpin oleh Memnon. Kedua kubu ini sudah siap berperang dengan semangat dan hati yang membara. Dan saat armada Yunani mulai berlayar menuju Troya, kita akan melihat sebuah perang panjang yang tak hanya menguji kekuatan senjata, tapi juga keteguhan hati, strategi, dan campur tangan para dewa. Armada Yunani yang jumlahnya menurut legenda mencapai 1000 kapal yang berlayar dari pantai Aulis menuju Troya. Begitu mendarat, pertempuran langsung pecah cuy di pesisir pantai Troya. Yunani berhasil menguasai pantai, tapi benteng Troya terlalu kuat untuk ditembus cuy. Temboknya tebal, menjulang, dan dibangun untuk menahan serangan yang besar. Perang pun berubah menjadi pengupungan panjang, bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun cuy. Menurut tradisi lisan Yunani kuno, pengupungan ini berlangsung selama 10 tahun penuh. Musim panas diwarnai serangan terbuka, musim dingin dipenuhi siasat dan perampokan desa-desa sekutu Troya untuk melemahkan persediaan mereka. Di tengah perang yang tak kunjung selesai, ada duel terkenal antara Paris dan Menelaus untuk menentukan nasib perang tanpa menumbangkan ribuan nyawa. Semua pasukan berhenti menyaksikan pertarungan itu. Menelaus nyaris menang cuy, tapi Dewi Aphrodite turun tangan, menyelamatkan Paris dan membawa kabur. Harapan perdamaian pun sirna. Sejak itu, dewa-dewi semakin terang-terangan ikut campur cuy. Hera, Athena, dan Poseidon berada di pihak Yunani. Sementara Aphrodite, Apollo, dan Ares mendukung Troya. Jadi perang ini tidak hanya pertarungan antara manusia aja ya, tapi juga medan pertarungan kehendak para dewa. Memasuki tahun ke-9, masalah besar melanda kubu dari Yunani. Agamemnon berselisih dengan Achilles. Penyebabnya adalah perebutan tawanan perang yang bernama Briseis. Setelah merampasnya dari Achilles,
Agamemnon dianggap telah merendahkan harga diri sang pahlawan. Merasa dihina dan tidak dihargai, Achilles mundur dari medan perang dan dia menolak untuk bertarung kembali. Tanpa Achilles, pasukan Yunani mulai terdesak cuy. Troya memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari benteng dan memukul mundur Yunani hingga ke tepi laut. Melihat situasi yang genting itu, sahabat Achilles yang bernama Patroclus meminjam baju zirahnya untuk memimpin pasukan. Dengan semangat membara, ia berhasil memukul mundur pasukan Troya hingga mendekati gerbang Troya. Namun di sanalah dia berhadapan dengan Hektor dan duel sengit pun terjadi. Dan akhirnya Hektor menjadi pemenangnya. Kematian Patroclus menjadi pukulan telak bagi Achilles. Lalu Achilles pun murka. Lalu ia kembali ke medan perang dengan tujuan untuk membalaskan dendam. Pertempuran antara Achilles dan Hektor menjadi salah satu duel paling legendaris dalam mitologi Yunani cuy. Hektor akhirnya gugur dan Achilles menyeret tubuhnya mengelilingi kota sebagai bentuk penghinaan terhadap kota Troya. Meski pahlawan besar Troya telah dikalahkan, benteng mereka masih berdiri kokoh cuy. Perang belum berakhir dan Yunani tahu mereka butuh rencana baru untuk mengakhiri pertempuran ini selamanya. Meski Hektor telah gugur, benteng Troya tetap tak tergoyahkan cuy. Musim demi musim berganti, para prajurit kelelahan, persediaan menipis, dan semangat perang mulai memudar. Di tengah kebuntuan ini, muncullah raja cerdik yang bernama Odysseus. Odysseus mengusulkan rencana yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu membangun sebuah patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu, seolah-olah sebagai persembahan untuk Dewi Athena, pelindung dari para prajurit Yunani. Namun, patung kuda ini bukan patung biasa cuy. Bagian dalamnya berongga, cukup luas untuk menyembunyikan puluhan prajurit terbaik dari Yunani. Lalu rencana pun dimulai. Yunani pura-pura mundur dan membakar kemah-kemah mereka. Lalu mereka berlayar meninggalkan Troya. Yang tertinggal hanyalah patung kuda raksasa dan seorang prajurit yang berpura-pura sebagai korban yang ditinggalkan cuy. Ketika orang-orang Troya menemukannya, prajurit itu memutar cerita. Katanya, kuda itu adalah persembahan untuk Dewi Athena agar Yunani mendapat angin pulang. Dan jika dibawa masuk ke Troya, kota itu akan mendapatkan perlindungan Dewi Athena selamanya. Sebagian rakyat Troya curiga cuy, dan seorang pendeta memperingatkan untuk waspada kepada orang-orang Yunani. Namun, peringatan itu diabaikan, dan akhirnya patung kuda itu dibawa masuk melewati gerbang kota dan disambut dengan sorak kemenangan. Malam itu Troya berpesta. Mereka yakin bahwa mereka sudah memenangkan peperangan itu. Ketika malam larut dan pesta telah selesai, penduduk Troya tertidur lelap cuy. Di bawah cahaya bulan, palka rahasia di dalam tubuh patung kuda itu terbuka. Odysseus, Menelaus, dan para prajurit pilihan merayap keluar, membunuh penjaga gerbang dan memberi tanda pada armada Yunani yang diam-diam kembali di bawah gelapnya malam. Lalu pintu gerbang Troya terbuka dan ribuan pasukan Yunani menyerbu masuk cuy. Kota Troya terbangun dalam kekacauan. Api mulai melahap rumah-rumah dan teriakan memenuhi jalan-jalan yang sempit. Pertempuran pun berlangsung sengit, tapi rakyat Troya tidak siap menghadapi serangan mendadak itu cuy. Dari peperangan itu, Raja Priamos pun terbunuh cuy. Lalu Paris gugur oleh panah dari Philoctetes, dan para pahlawan Troya yang tersisa terbunuh, dan ada juga yang melarikan diri cuy. Hanya sedikit yang berhasil lolos, diantaranya adalah Ennis, yang kelak menurut legenda akan mendirikan cikal bakal bangsa Romawi. Lalu Helen ditemukan oleh Menelaus. Ada beberapa versi yang berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan Menelaus hampir membunuh Helen, namun terpikat dengan kecantikan Helen dan membawanya pulang kembali ke Sparta. Dan itulah akhir dari perang Troya yang berlangsung selama 10 tahun. Perang yang melibatkan dewa-dewi dan pahlawan legendaris. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.